Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang senantiasa belajar setiap hari dimanapun berada? Nah, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita membuat materi dan kuis yang interaktif, menarik dengan menggunakan coding dan AI untuk materi MPLS atau di masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena seperti surat edaran yang diberitahukan bahwa ada beberapa materi wajib yang nanti bisa disampaikan Bapak Ibu di saat kegiatan MPLS. Nah, oke, apa saja kegiatannya? Saya sudah merangkum. Yang pertama nanti Bapak Ibu memberikan materi dimensi kelulusan, kebiasaan anak usia hebat, kemudian bentuk kekerasan lingkungan sekolah atau stunting, bullying, kemudian narkoba, tentang judi online, tentang pramuka, ekstrakurikuler dan peraturan sekolah atau tata tertib. Nah, di sini kita nggak perlu nyari-nyari informasi, Bapak Ibu ya. Kita bikin sendiri sekreatif mungkin bagaimana membuat materi dan kuis yang interaktif supaya nanti pas ketika menampilkan kepada anak-anak itu tidak bosan, tidak boring. Nah, salah satunya ini saya sudah buat contohnya. Ini mudah sekali. Adalah mengenal ekstrakurikuler di tingkat SD ini ya. Nah, nanti kalau udah berbentuk seperti ini, ketika kita tampilkan di Infokus, kemudian lewat smartboard, itu menarik ya Bapak Ibu seperti ini. Kemudian contohnya seperti ini, anak-anak ekstrakurikuler itu ada apa saja. Nah, di sini kita bisa menjelajahi ya. Kemudian yang pertama ada kategori olahraga, contohnya sepak bola. Nah, ketika kita klik lihat detail, maka di sini akan ada deskripsi, informasi, manfaat, dan juga jadwal. Ini hanya sebatas contoh saja ya. Kemudian di sini kita bisa klik juga di tab sini, ada olahraga, kemudian ada kesenian, kemudian ada akademik, dan lainnya. Contohnya pramuka dan berkebun ya. Nah, bentuknya kan seperti website ya, yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi Bapak Ibu gak perlu ribet-ribet lagi nyari materi di PDF atau apa gitu kan. Langsung aja nanti tinggal klik link ini, kita bisa bagikan share di WhatsApp, di grup WhatsApp, ataupun juga di email. Kemudian di sini setelah ada informasi tentang materinya, maka akan ada di sini juga info. Nah, mengenai ekstrakurikuler itu apa gitu kan. Nah, jadi anak-anak tahu kalau ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa untuk meningkatkan minat, bakat, skill anak-anak, kemudian pengalaman, kepercayaan diri, tanggung jawab, dan banyak sekali ya. Nah, juga di sini ada kuisnya ya untuk mengasah pengetahuan anak-anak tentang ekstrakurikuler. Nah, bagaimana cara membuat ini semua? Oke, kita maju aja. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu masuk ke Canva. Nah, kita pakai Canva AI aja yang lebih mudah untuk membuat basis coding web interaktif Canva AI. Nah, di sini Bapak Ibu gunakan untuk mengakses aplikasi Canva, gunakan akun belajar.id yang sudah diberikan oleh sekolah ya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya, minta saja ke operator sekolah. Kemudian di sini klik Canva AI. Di sini ada Canva AI ya. Canva AI. Kemudian di sini pilih aja kode for me. Kode for me ini adalah kita membuat coding berupa perintah yang nantinya akan diproses oleh AI dari Canva untuk membuat website interaktif yang kita inginkan. Oke, contoh kita ambil satu materi aja. Contohnya bahaya narkoba, contoh ya, kita buat. Di sini cara membuat promnya sederhana, contohnya seperti ini. Buatkan saya web interaktif, ya salah nulis ya, interaktif dengan materi dan kuis, juga contoh lengkap, detail, keren, menarik, dengan tema bahaya narkoba ya. Untuk generasi milenial. Cukup segini aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian klik. Nah, di sini
tambahkan saja untuk tingkat apa, tingkat SD, SMP, kita masukkan untuk tingkat SMP aja ya, SMP seperti ini ya. Oke, setelah itu silakan klik submit. Tunggu sampai proses pengkodean atau pengkodingan ini selesai. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau kita coding sendiri ini butuh berapa jam, butuh berapa hari mungkin ya untuk membuat website interaktif yang menurut saya ya, apalagi kalau kita gak punya basically sama sekali tentang coding dan saya juga sama gak punya basic sama sekali tentang AI, apalagi tentang coding ya, membuat coding HTML atau dari Python atau apa, itu nggak ada. Tapi berkat adanya AI itu yang contohnya di Canva AI ataupun juga di ChatGPT, di Gemini, semuanya memberikan kemudahan akses. Asalkan kitanya mau belajar, mau berlatih, latihan, daripada kita punya handphone atau laptop tidak digunakan untuk belajar, lebih baik kita gunakan aja sekarang ya. Siapa tahu nanti akan memiliki dampak yang positif ketika kita mengajari di kelas. Jadi tidak akan membosankan bagi anak-anak ya kalau kita ngasih pembelajaran yang interaktif gitu kan, yang memancing anak-anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang lebih gitu, Bapak Ibu ya. Oke, tunggu aja sampai prosesnya ini selesai. Biasanya ini tergantung dari seberapa detail informasi form yang kita berikan, maka di sini pun juga akan lebih detail ya. Jadi Bapak Ibu bisa diutak-atik aja kata-kata ini secara kreatif. Mungkin mau ditambahin profil sekolahnya boleh, mau ditambahin nama gurunya silahkan, kelasnya atau apa ya, bisa di sini. Hanya ini simpelnya saja seperti ini secara singkat. Karena ini prosesnya juga semakin detail pasti semakin lama pengkodingannya ya. Nah, nanti ini bisa kita share, bisa kita tampilkan di website ya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan materi MPLS itu tinggal klik aja linknya. Nanti kan ada bentuk linknya seperti ini. Diklik aja. Nanti kita kirimkan ke WhatsApp gitu ataupun juga ke link kita buka di HP ataupun juga di laptop ataupun juga di melewat Infocus gitu ya. Oke, kita lihat ya udah selesai belum? Belum ya Bapak Ibu. Jadi ini kayaknya karena ini kan tentang narkoba ya. Kemungkinan pasti di sini banyak sekali tuh, lihat ya. Ada psikotropika. Jadi ini kemungkinan akan lengkap sekali informasinya. Karena kan di sini saya mintanya secara lengkap dan detail, menarik. Jadi menarik itu menarik untuk dipelajari oleh anak-anak gitu kan. Nah, ini juga Bapak Ibu sudah dibuat dalam bentuk website. Jadi ini bisa kita kopikan ke WhatsApp contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kita kopikan ke WhatsApp. Masukkan di sini, kita kirimkan ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ini keluar aja ya. Di WhatsApp pun juga kita bisa klik ya. Kalau udah di-share seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi lebih mudah gitu ketika kita memberikan kepada anak-anak lebih detail. Anak nanti bisa mengklik memilih nih kalian sukanya ekstrakurikuler apa gitu kan. Nah, di sini juga sudah ada detail mengenai informasi tentang materinya. Wah, ini lama banget ya. Nah, untuk materi MPLS kalau nggak salah itu ada sekitar 9-10 materi yang wajib ini Bapak Ibu ya, yang wajib disampaikan pada saat kegiatan MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama tentu saja dimensi profil lulusan, yang kedua kebiasaan anak hebat. Ini adalah 6 bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kan ada kekerasan, ada bullying, ada stunting, ya pokoknya yang tentang kekerasan ini kita pelajari juga ya. Kemudian bahaya narkoba, bahaya judi online ini baru Bapak Ibu ya. Baru dimasukkan di kurikulum MPLS terbaru. Kenapa? Karena
Memang sekarang marak banget judi online gitu. Nah, ini udah sampai proses jawaban. Nah, lihat. Ini sepertinya udah masuk ke quiz, Bapak Ibu ya. Sudah 653 lain, kebayang nggak ini pembuatan website interaktif ini dengan sangat mudahnya AI mengerjakan sendiri gitu. Kita tinggal tungguin, bisa sambil ngopi gitu kan, bisa ditinggalin masak oleh ibu-ibu, bisa ditinggalin apapun juga, bisa aja, oke. Nah, ini bisa dibuka tadi ya. Ini kan gak terlalu lengkap, dibuat dengan cinta untuk siswa-siswa SD. Nanti di sininya ada dibuat dengan cinta tuh. Nah, ini contoh aja ya. Selesai, kita lihat. Nah, ini dia hasilnya Bapak Ibu ya. Katakan tidak pada narkoba. Lindungi masa depanmu dari bahaya narkoba. Mari bersama-sama belajar tentang bahaya narkoba dan bagaimana melindungi diri kita. Ada mulai belajar. Nah, kita mulai di sini kan ada dua informasi dan di sini juga ada informasi. Kita bisa mulai di sini atau bisa kita di sini. Bapak Ibu tinggal pilih aja ya. Contohnya kita mulai belajar di sini aja ya. Kita klik. Nah, di sini akan ada materinya apa itu narkoba. Nah, ada ya. Kita klik ini, maka masuk ke sini. Pengertian narkoba. Klik pelajari lebih lanjut. Di sini nanti ada memahami apa itu narkoba. Di sini ada jenis-jenis narkoba, dampak penggunaan narkoba, cara menolak narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan, rehabilitasi dan pemulihan. Nah, ini kan baru materinya ya. Ini jenis-jenis narkoba. Nah, narkoba itu apa aja? Ada opium, ganja, kokain. Kemudian dampaknya buat kesehatan, buat psikologis, dampak sosial. Pada remaja, nih 75% pengguna narkoba remaja mengalami penurunan prestasi, gangguan kesehatan, tindakan kriminal, dan konflik keluarga. Ini untuk uji pengetahuannya, jadi ada tesnya soalnya di sini ya. Kemudian di sini ada bantuan dan dukungan. Nah, ada bantuan dukungan, di sini juga ada kuis, ada dampak, jenis narkoba, materi, dan beranda. Jadi semuanya lengkap ya. Kayak yang ini tadi. Nah, di sini juga kan ada kuisnya tadi, kuis seru. Nah, ini bisa digunakan untuk melatih kemampuan anak-anak, contohnya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, apabila Bapak Ibu ini tidak ada lagi perubahan, materinya nih udah cukup gitu ya untuk dipresentasikan dan disampaikan kepada anak-anak. Di sini ada organisasi bebas narkoba, website edukasi tentang bahaya narkoba untuk remaja tingkat SMP. Jadi kalau untuk tingkat SD kemungkinan berbeda lagi ya. Mungkin ada tampilan gambar atau apa. Baiklah, kalau ini udah selesai, silahkan Bapak Ibu klik use in design. Jadikan ini sebagai desain. Nah, ini bebas mau dibuat presentasi, doc atau whiteboard. Saya lebih suka dibuat website ya. Atau Bapak Ibu coba pakai presentasi juga boleh. Kita klik presentasi. Kita coba ya di presentasi. Nah, kalau di presentasi itu seperti ini nantinya. Oke, kita buat aja dalam versi web ya. Supaya lebih gampang. Nah, ini use in design. Klik website. Nah, bagaimana cara menampilkannya supaya menjadi sebuah link untuk di share dalam bentuk link website. Nah, ini kalau tidak ada perubahan, kalau tidak mau dirubah atau mau ditambah halaman depan juga boleh gitu ya. Nah, di sini boleh ditambah contohnya gambar, Pak Ibu ya, upload. Kita masukkan bahaya narkoba. Foto ya. Nah, contohnya seperti ini.
all kita kasih aja ini. Warnanya warna putih. Contoh ini ya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba publish website. Atau kita preview dulu boleh di sini. Nah, seperti ini ya. Page 1, page 2. Nah, kita bisa ditambahin di sini fake-nya. Bapak Ibu bisa ditambahin atau nama profil sekolah ataupun apa gitu ya, boleh. Ini bisa diganti dengan contohnya dengan desain ya. Narkoba. Oh, enggak ada ya. Bisa tambahan juga kata-kata di sini judul website-nya ya. Ini kita hapus aja, kita pakai judul website seperti ini. Oke, setelah selesai di sini boleh di sini siapa atau nama sekolahnya apa, contohnya di sini ya. Kita boleh rubah seperti ini. Contoh ini ya. Oke, seperti ini. Di sini bisa ditambahkan juga logo sekolah gitu kan. Contohnya ini ganti aja warnanya. Seperti ini. Nah, kita masukkan dulu logonya ya. Logo narkobanya kita masukin. Seperti ini. Nah, di sini ya. Kemudian logo sekolah. Bapak Ibu tinggal upload, masukkan logo sekolahnya. Di-upload di sini ya. Bebas. Nah, kita masukin logo sekolah. Oke, kalau udah selesai, silakan klik di sini publish website. Klik publish. Kemudian pilih di sini websitenya yang pakai yang mana nih. Contohnya di sini mengenal narkoba. Oke, udah jadi ya. Kita klik view. Oke, jadinya kayak gimana? Jadinya seperti ini ya. Di sini ada page-nya Bapak Ibu, lihat page 1, page 2. Ini page 1 mengenal narkoba. Materi MPLS Elementary SE. Kemudian di sini page 2 barulah masuk ke materi website tentang narkobanya ya. Nah, akhirnya jadi ya. Seperti ini. Cukup mudah Bapak Ibu ya. Bahkan lebih mudah menggunakan Canva. Silahkan Bapak Ibu selamat mencoba. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau yang Anda membutuhkan desainnya, silahkan juga hubungi saya di WhatsApp, nomor WhatsApp. Terima kasih. Jumpa lagi bersama saya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.